Sebelum kita masuk ke videonya, di sini ada yang mau lewat dulu teman-teman. Gate.io lagi ada event eksklusif teman-teman. Dan event ini adalah event perayaan halving Bitcoin kemarin. Jadi kalian daftar sekarang untuk memenangkan hadiah 3 kali lipat. Dan untuk periode eventnya ini teman-teman dari tanggal 22 April sampai tanggal 6 Mei. Jadi kalian harus catat tanggalnya tanggal 22 April sampai tanggal 6 Mei teman-teman. Jadi buat kalian semua teman-teman, informasi ini menarik banget ya. Eventnya cuma ada di Gate.io dan di sini eventnya menarik banget ya dan juga cukup simpel teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu informasinya. Kita sekarang lanjut lagi ke videonya. Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel teman-teman. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap sehat selalu ya teman-teman. Semoga kita semua terhindar ya dari energi-energi negatif ya yang bisa merusak psikis kita dan fisik kita teman-teman. Dan sekali lagi saya berharap semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin saya akan membahas ya terkait beberapa update mengenai Bitcoin teman-teman dan juga Shiba Inu. Tapi sebelum itu seperti biasa saya akan update market dulu ya. Di sini untuk market hari ini tidak bagus teman-teman. Di sini koreksi besar ya. Koreksi besar di Bitcoin teman-teman 5,25% di sini, dan kemudian untuk Ethereum koreksinya hampir 5,5%, dan kemudian di sini kalau kita ngelihat rata-rata ya di ekosistem cryptocurrency memang lagi pada koreksi di satu hari terakhir ini. Dan koreksinya rata-rata pada dalam-dalam banget kalau kita ngelihat di sini ya. Dan tentunya sekarang untuk ekosistem meme coin juga di sini koreksi lumayan besar teman-teman di satu hari terakhir ini. Ada juga beberapa yang koreksi di 2 digit teman-teman ya. Di sini untuk total market cap-nya meme coin ya di sini menurun sebesar 8,16%, dan di sini trading volumenya meningkat di hampir 22%. Ini menandakan aksi jual beli lagi padat banget ya teman-teman trafficnya. Dan kalau kita balik lagi teman-teman untuk melihat global crypto market cap ya, untuk totalnya selama satu hari terakhir ini ada penurunan sebesar 5%. Dan di sini apa sih yang menyebabkan Bitcoin ini bisa menurun sampai sedalam ini teman-teman? Ini sepertinya koreksi yang paling dalam ya selama satu minggu terakhir ini, karena di sini koreksinya hampir 5,5% teman-teman. Dan untuk satu minggu ini total sudah koreksinya hampir di 10% Bitcoin. Di sini 9,69. Dan tadi pagi ya untuk harga Bitcoin ini sudah menyentuh di bawah 60.000 dolar teman-teman, sudah di 59.000. Tapi kemudian ada recover sedikit demi sedikit sampai sore ini, dan sekarang harganya sudah kembali lagi di 60.000. Dan kalau kita ngelihat untuk grid indeksnya ini 52 skornya ya teman-teman, ini skor yang rendah banget. Kalau kita ngelihat kemarin di bawah 60 ya sudah di 58, kemudian turun di 57 dan sekarang di 52. Dan tentunya untuk koreksi Bitcoin sebesar ini pasti ada faktor besar juga di baliknya teman-teman. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan Bitcoin ini bisa merosot jauh seperti ini. Dan untuk faktor pertama teman-teman penyebab koreksi Bitcoin ini kalau menurut saya ini ya, euforia untuk ETF Bitcoin ini sekarang meredam teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini ada laporan penelitian ya hari Selasa dari SCB teman-teman, dari Standard Chartered Bank, menegaskan bahwa Bitcoin masih memiliki banyak bahan bakar tersisa meskipun ada ketegangan politik di Timur Tengah, imbal hasil treasury yang lebih tinggi, dan penurunan modal baru yang memasuki dana yang diperdagangkan di ETF Bitcoin. Dan di sini ada kutipannya teman-teman. Di sini untuk aliran kemungkinan terhenti karena sejumlah alasan makro, termasuk imbal hasil treasury yang lebih tinggi dan latar belakang aset berisiko yang lebih menantang karena perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Oke teman-teman, mungkin ini menurut saya faktor pertamanya ya. Di sini kita sendiri bisa melihat ya berbagai media memberitakan tentang kondisi di Timur Tengah teman-teman. Sekarang ini memang lagi ada gejolak yang cukup besar di Timur Tengah, dan ini saya merasa menjadi satu faktor juga ya di balik koreksi Bitcoin selama satu minggu terakhir ini. Tapi di sini masih ada optimisme dari SCB teman-teman, dari Standard Chartered ini masih mengharapkan harga Bitcoin ini di 6 angka ya. Kalau di sini menurut SCB teman-teman, mereka sudah mengklaim bahwa berita buruk sudah diperhitungkan dalam Bitcoin dan Ethereum, dan mereka memperkirakan penggerak struktural bullish akan bertindak sebagai katalis. Dan di sini kemudian kutipan lanjutan dari Kendick teman-teman, salah satu petinggi di SCB, kami menegaskan kembali tingkat target akhir tahun 2024 kami sebesar 150.000 dolar untuk Bitcoin dan 8.000 dolar untuk Ethereum. Ya saya rasa target ini masih memungkinkan ya, karena mengingat trennya ya setelah halving itu selalu seperti itu. Paling nggak 8-10 bulan pasca halving baru Bitcoin ini menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dan setelah 1,5 tahunnya nanti baru dia akan mencapai ATH barunya teman-teman. Tapi itu menurut historical trendnya ya teman-teman. Dan kalau diaplikasikan untuk sekarang, berarti paling tidak nanti bulan November atau Desember ini Bitcoin sudah melonjak tinggi teman-teman. Sudah mulai menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dan setelah itu 6 bulan setelahnya baru nanti mungkin dia akan mencapai di ATH barunya. Tapi dengan catatan kalau tren historikal itu berulang juga ya teman-teman di halving Bitcoin yang tahun ini.
Dan kemudian teman-teman selanjutnya di sini ada berita juga ya dari BlackRock teman-teman. Di sini ETF Bitcoin BlackRock mencatat arus harian sebesar $0 untuk pertama kalinya saat harga Bitcoin turun. Jadi inflow-nya ini tidak ada sepeser pun ya teman-teman untuk BlackRock selama Bitcoin ini menurun. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari inflow-nya teman-teman, di sini inflow harian kalian bisa ngelihat di sini. Ini dari tanggal 24 inflow-nya udah 0 ya teman-teman untuk BlackRock. Kalau kita ngelihat sini dari 24 sampai dengan tanggal 30 teman-teman. Dan kalau kita ngelihat teman-teman untuk minimumnya ini minus sebesar $362 juta. Dan kalau kita ngelihat total inflow teman-teman selama ETF Bitcoin ini disetujui itu sebesar $11 miliar atau 11,7. Dari tabel ini kita bisa lihat ya teman-teman betapa besarnya dampak dari penurunan harga Bitcoin. Tapi dari ETF Bitcoin tidak hanya ini ya teman-teman. Kemarin juga ya waktu pembukaan perdagangan ETF Bitcoin di Hong Kong teman-teman, ini juga terkesan gagal ya karena perdagangan hari pertamanya rendah banget. Dari target menurut analis sebesar $25 miliar dalam hari pertama dibuka perdagangan, tapi volume yang ditarik di sini cuma sebesar $8,5 juta teman-teman. Ini sangat rendah banget ya, sangat kecil banget kalau dibandingkan dengan di Amerika kemarin. Waktu kemarin awalnya ETF Bitcoin spot itu disetujui dan memulai perdagangan itu sudah bisa menarik perdagangan sebesar $4,5 miliar teman-teman. Ini merupakan jumlah yang besar di awal debutnya teman-teman, tapi berbanding terbalik dengan yang di Hong Kong kemarin, makanya ini terkesannya gagal. Tapi anyway teman-teman, dibalik ini semua ya, dibalik penurunan perdagangan di ETF Bitcoin spot, berarti ada tanda-tanda atau ada indikasi bahwa antusiasme terhadap ETF Bitcoin ini menurun. Berarti ini tandanya ada kemungkinan ya para investor ini tidak terlalu tertarik lagi dengan ETF Bitcoin spot, tapi lebih memilih ke real asetnya teman-teman. Mereka lebih memilih trading real asetnya ketimbang kertas obligasi ya teman-teman. Ini mungkin bisa jadi petanda bagus untuk Bitcoin ya, karena kalau memang betul seperti itu, berarti ini ada kemungkinan Bitcoin akan melonjak tinggi dalam waktu dekat ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu menjadi beberapa faktor di balik penurunan harga Bitcoin selama beberapa hari terakhir ini. Dan tentunya dengan penurunan Bitcoin ini tentu saja ya, karena dominasinya yang cukup tinggi teman-teman, ini otomatis berpengaruh juga kepada seluruh ekosistem cryptocurrency. Sehingga kita ngelihat untuk hari ini kondisi pasar memang kurang baik karena disebabkan Bitcoin juga menurun dengan drastis. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin di selanjutnya ini saya ada beberapa berita juga yang datangnya dari Shiba Inu teman-teman. Di sini pasti kalian juga pecinta meme coin pada menunggu apa sih pembaruan dari Shiba Inu atau ada update apa terkait Shiba Inu. Di sini mungkin ada sedikit update aja teman-teman. Di sini ada pergerakan paus ya yang melonjak tinggi teman-teman. Di sini Shiba Inu memicu lonjakan aktivitas paus sebesar 268%. Dan di sini di inti beritanya teman-teman, kalau kita ngelihat ya, di sini yang saya mau bahas terutama di sini ada volume transaksi yang melonjak ya teman-teman, dan ini menandakan aktivitas paus baik jual maupun beli meningkat. Dan di sini peningkatannya sebesar 268% lebih. Dan transaksi ini senilai $98,12 juta. Terus berdasarkan data dari Into the Block, volume transaksi besar meningkat drastis dari 1,07 triliun token Shiba Inu pada 28 April menjadi 4,17 triliun token Shiba Inu pada 29 April. Kenaikan serokan whale ini menyusul rebound harga Shiba Inu yang sempat mengalami penurunan dalam 4 hari sebelumnya. Ketika harga Shiba Inu pulih, para whales pemegang mata uang kripto dalam jumlah besar dengan cepat memanfaatkan peluang ini, melakukan transaksi yang cukup besar dan meningkatkan volume transaksi yang besar. Oke teman-teman, jadi intinya di sini ada pergerakan whale ya teman-teman. Semenjak selama 4 hari terakhir Shiba Inu menurun drastis, dan kemudian pas ada rebound sedikit teman-teman, di sini whale langsung bergerak. Dia langsung menyerok besar-besaran teman-teman. Ini tentunya menaikkan volume trading di ekosistem Shiba Inu sendiri. Dan kalau bisa dibilang teman-teman, dengan penyerokan yang sebesar ini, Shiba Inu bisa memulai lonjakannya lagi ya dalam waktu dekat ini. Dan ini juga sejalan ya teman-teman dengan pola grafik dari Shiba Inu teman-teman. Sekarang volatile Shiba Inu ini sedang menurun. Di sini ya Shiba Inu menunjukkan volatilitas yang lagi tenang, yang mungkin mempersiapkan landasan untuk rally yang tidak terduga. Meskipun pergerakan harga kurang kuat yang biasanya membuat investor retail enggan mencari keuntungan cepat, pola perdagangan Shiba Inu baru-baru ini menunjukkan potensi perubahan dinamika. Saat ini Shiba Inu sedang menyaksikan fase konsolidasi yang dapat menjadi awal dari aksi harga yang signifikan. Meskipun volume perdagangan baru-baru ini belum menunjukkan lonjakan yang dramatis, peningkatan aktivitas pembelian secara bertahap menunjukkan bahwa investor mengumpulkan posisi, kemungkinan untuk mengantisipasi pertumbuhan harga di masa depan. Ya gitu ya teman-teman, seperti tadi yang saya bilang ya, dengan adanya pergerakan paus besar teman-teman, ini bisa menjadi indikasi ya, ada indikasi akan akumulasi teman-teman. Jadi di sini setelah ada pembelian besar-besaran teman-teman, dampaknya adalah ke fluktuasi. Dengan volatile yang tenang bisa menjadi katalis juga. Dengan volatile yang tenang ini bisa menjadi indikasi kalau para investor ini sedang mempersiapkan kondisi Shiba Inu ketika bull run dalam waktu dekat ya teman-teman.
Jadi kemungkinan setelah fase konsolidasi ini akan ada letusan yang cukup lumayan buat Shiba Inu. Jadi makanya para investor ini sedang menunggu akumulasi teman-teman. Sehingga di masa tenangnya ini investor cenderung lebih bersiap-siap. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman update terkait Shiba Inu. Dan untuk kalian yang belum masuk mungkin sekarang bisa jadi kesempatan bagus ya, karena harganya juga lagi bagus untuk dibeli. Dan mungkin buat kalian yang sudah punya mungkin bisa ngeruk lagi sekarang, bisa restock ya. Tapi dengan catatan ya teman-teman, kalian harus tetap lakukan riset mandiri. Do your own research teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kalian investasi malah nyesel nanti di depannya. Mungkin segitu aja ya update yang bisa saya sampaikan ke kalian semua untuk di video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton, buat kalian yang sudah klik video ini juga. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.